Puji Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-37 ayatnya yang ketiga mulai. Dan untuk menghormati pembacaan firman Tuhan, saya jemput Bapak Ibu Saudara sekalian bangkit berdiri. Saya akan baca dalam Alkitab terjemahan lama, Mazmur 37 ayatnya yang ketiga berkata demikian. Haraplah pada Tuhan dan buatlah baik, diamlah di atas bumi dan peliharakanlah dirimu dengan setia. Dan bersukacitalah kamu akan Tuhan, maka Ia pun akan mengaruniakan kepadamu kelak kehendak hatimu. Terima kasih, puji Tuhan. Silakan duduk. Firman Tuhan yang kita baca dan kita dengar pada malam hari ini merupakan Mazmur Daud. Kitab Mazmur merupakan salah satu dari 5 kitab syair dalam Perjanjian Lama yang berbicara tentang doa melalui puji-pujian. Dengan talenta yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan Daud, dia senang memuji Tuhan lewat alat musik kecapi. Dan Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Daud benar-benar merasakan bagaimana kemurahan Tuhan yang berlaku di dalam kehidupannya. Sehingga dia mengungkapkan di dalam Mazmur 63 ayat yang keempat, kemurahanmu itu terlebih daripada hidup. Saudara, begitu juga dengan kehidupan kita. Kemurahan Allah itu terlebih baik daripada hidup kita, dalam arti kata tanpa kemurahan Tuhan, hidup kita tidak berarti. Coba kita baca Mazmur 63 ayat 4. Karena kemurahanmu itu terlebih baik daripada hidup. Kemurahanmu itu terlebih baik daripada hidup. Bahwa lidahku memuji-muji Engkau. Bahwa lidahku memuji-muji Engkau. Karena dia merasakan bagaimana kemurahan Tuhan yang berlaku di dalam kehidupannya. Dia benar-benar merasakan Tuhan adalah tempat perlindungannya. Dia gambarkan Tuhan adalah gunung batu. Tuhan adalah kota benteng, tempat perlindungan yang tinggi. Dan dia percaya kepada kekuatan Tuhan ini. Dalam pasal yang ke-18 ayat yang ketiga sampai 2 kali dia mengungkapkan Tuhan adalah gunung batu. Mazmur 18 ayat yang ketiga, bahwa Tuhan juga gunung batuku. Tuhan juga gunung batuku. Dan kota bentengku. Kota bentengku. Dan penolongku. Penolongku. Yaitu Allahku dan gunung batuku. Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia. Aku percaya akan Dia. Yang perisaiku dan tanduk selamatku. Perisaiku dan tanduk selamatku. Dan tempat perlindunganku yang tinggi. Tempat perlindunganku yang tinggi. Jadi sekali lagi bagaimana Daud mengungkapkan bahwa Tuhan adalah kota bentengnya. Tempat perlindunganku yang tinggi. Dan Tuhan adalah penolongku. Dan saya percaya itu juga menjadi milik dan bahagian kita. Karena tanpa Tuhan yang menolong kehidupan kita, kita tidak ada sebagaimana ada pada saat ini. Justru karena pertolongan Tuhan yang Tuhan boleh nyatakan di dalam kehidupan kita, sehingga kita ada sebagaimana ada, lebih dari itu kita masih ada di dalam panggilan Tuhan. Luar biasa pertolongan Tuhan di dalam kehidupan Daud. Pada waktu dia masih seorang gembala, dia dapat melawan dan dapat mengalahkan binatang buas, singa dan beruang. Suatu hal yang luar biasa. Pada waktu orang Filistin menyerang bangsa Israel, semua takut menghadapi Goliat yang disegani baik kawan maupun lawan.
Tapi dia pergi dengan kuat kuasa Tuhan kuat. Lalu dia menumbangkan akan Goliat. Dia tahu itu juga berkat pertolongan Tuhan dan perlindungan Tuhan di dalam kehidupannya. Tidak hanya sampai di situ dia merasakan perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam kehidupannya. Dia dikejar oleh Saul untuk dibunuh. Tapi tidak ada pernah kesempatan Saul untuk dapat membunuh dia. Sebaliknya Daudlah yang ada kesempatan untuk membunuh akan Saul, tapi itu dia tidak lakukan. Meskipun roh Allah sudah undur daripada Raja Saul, tapi Daud tahu bahwa Saul pernah diurapi oleh Tuhan. Dan akhirnya Tuhan mempermuliakan akan kehidupannya. Dan di dalam ayat ini dia berkata, haraplah pada Tuhan dan buatlah baik. Harap menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mohon, minta, hendaklah. Dan juga keinginan supaya sesuatu terjadi. Haraplah pada Tuhan. Apa yang kita harapkan kepada Tuhan? Yaitu janji Tuhan. Terlalu banyak janji Tuhan di dalam Alkitab, dan Tuhan tidak seperti manusia yang berdusta. Tuhan tidak seperti anak manusia yang bersesalan adanya. Karena manusia kadang-kadang sudah berjanji tapi tidak menepati, itu dusta namanya. Sudah berjanji tapi menyesal dengan apa yang dia janjikan. Bilangan 23 ayat 19, sekali lagi Tuhan tidak seperti manusia yang berdusta. Tidak seperti anak manusia yang bersesalan adanya. Masakan ia berfirman lalu tidak mengadakannya? Untuk jelas kita baca Bilangan 23 ayat 19. Bahwa Allah itu bukan manusia yang berdusta. Allah bukan manusia yang berdusta. Bukannya ia anak manusia yang bersesalan adanya. Bukan anak manusia yang bersesalan adanya. Masakan ia berfirman lalu tiada disampaikannya? Masakan ia berfirman lalu tidak disampaikannya? Atau berfirman lalu tiada diadakan? Atau berfirman lalu tidak diadakannya? Semua yang difirmankan oleh Tuhan dia sampaikan. Semua yang difirmankan oleh Tuhan dia adakan. Dan inilah yang kita harapkan, yaitu janji Tuhan. Kalau manusia ada istilah PHP, pemberi harapan palsu. Sehingga diharapkan, ternyata yang diharapkan itu tidak datang-datang. Tetapi kalau Tuhan, dia tidak akan memberikan PHP kepada kita, tetapi benar-benar apa yang dia janjikan, itu yang kita harapkan akan berlaku di dalam kehidupan kita. Termasuk seperti apa yang kita lakukan. Bersama dengan keluarga mengucap syukur kepada Tuhan sebagai tanda hormat. Meskipun hari hanya tanggal 22, tapi sesuai jadwal hari ini menerima ibadah rumah tangga. Gracio Cio berulang tahun yang ke-6. Tentunya keluarga mengucap syukur karena berkat pertolongan Tuhan. Dia ada sebagaimana yang disaksikan oleh ibu rumah tangga tadi. Dan tentunya itu juga yang kita harapkan dari Tuhan. Supaya membimbing setiap anak-anak kita menjadi besar. Lalu berguna baik kepada manusia maupun kepada Tuhan. Dan itulah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Sehingga setiap janji Tuhan yang kita harapkan itu berlaku. Kita tidak hanya sekedar kumpul lewat ibadah rumah tangga pada malam hari ini. Tapi kita perlu simak, ada janji Tuhan di dalam kita beribadah kepada Tuhan. Janji Tuhan seperti yang dikatakan oleh Paulus kepada Timotius. Ibadah itu berguna di dalam segala hal. Senam bagi tubuh. Latihan badani atau olahraga itu sedikit saja gunanya.
Padahal sangat bermanfaat menurut medis, olahraga itu sangat bermanfaat bagi kesehatan kita, bagi kebugaran tubuh kita. Tapi sekali lagi dibandingkan dengan ibadah, Paulus tegaskan 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. Karena senam bagi tubuh itu sedikit saja gunanya. Senam, olahraga, latihan badani sedikit saja gunanya. Tetapi ibadah itu berguna di dalam segala sesuatu. Ibadah seperti yang kita lakukan malam hari ini berguna di dalam segala sesuatu. Sebab ada padanya perjanjian hidup yang sekarang ini. Karena di dalam ibadah itu ada perjanjian hidup sekarang Dan yang akan datang. dan yang akan datang. Ada dua perjanjian hidup yang selalu saya kategorikan. Perjanjian hidup sekarang adalah perjanjian jasmani. Apa itu? Keluaran 23-25. Berbakti kepada Tuhan, roti makananmu diberkati, air minumanmu diberkati, segala penyakit dilalukan dari antara kamu. Inilah janji Tuhan yang tentunya itu yang kita harapkan. Sehingga kita berbakti kepada Tuhan, ternyata perjanjian hidup secara jasmani Tuhan wujudkan di dalam kehidupan kita. Dan perjanjian hidup yang akan datang, yang saya kategorikan itu adalah perjanjian rohani, yaitu kehidupan yang kekal. 1 Yohanes 2 ayat 25. Inilah perjanjian yang Ia janjikan kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Dalam arti kata kesenangan yang kekal yang dijanjikan oleh Tuhan, itulah hidup yang kekal. Karena selalu saya katakan, dan kalau kita selidik firman Tuhan, semua manusia akan hidup kekal. Dia orang jahat akan hidup kekal, dia orang benar akan hidup kekal, cuma beda tempat. Firman Tuhan bilang binasa itu bukan habis perkara, tapi binasa itu adalah kekal di dalam penderitaan, kekal di dalam sengsara. Sementara hidup adalah kekal di dalam kesenangan. Sebab itu hidup ini juga adalah kesempatan, dan hidup ini adalah pilihan. Kesempatan yang Tuhan anugerahkan sementara kita masih hidup dan bergerak dan bernafas, karena menentukan nanti kekekalan nanti, apakah di dalam kesenangan atau di dalam sengsara. Tentu kita semua yang ada, baik yang ada di rumah, merindukan kekekalan di dalam kesenangan. Dan untuk itu kita perlu senantiasa berharap kepada Tuhan. Haraplah pada Tuhan dan buatlah baik. Jadi selain kita berharap kepada Tuhan, kita disuruh untuk berbuat baik. Dalam pasal yang sebelumnya, pasal 34 ayat yang ke-9, coba kita baca. Bahwa rasailah dan tengoklah olehmu akan Tuhan. Rasailah dan tengoklah olehmu akan Tuhan. Bahwa baiklah Ia. Baiklah Ia. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Berbahagialah orang yang berlindung. Rasai, kita menikmati bagaimana kebaikan Tuhan. Dan kalau kita ada sebagaimana ada masih hidup, bergerak dan bernafas seperti malam hari ini merupakan bukti kebaikan Tuhan. Artinya Tuhan berbuat baik di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan juga menuntut lewat firman Tuhan sebagaimana yang disuratkan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia, supaya kita berbuat baik dan jangan kita bosan. Jangan kita jemu untuk berbuat baik. Galatia 6 ayatnya yang ke-9 dan ayatnya yang ke-10. Janganlah kita jemu akan berbuat baik. Jangan kita jemu untuk berbuat baik. Karena kita akan menuai pada masanya. Kita akan menuai pada masanya. Jikalau tiada kita letih. Kalau kita tidak letih. Sebab itu sedang ada kesempatan pada kita. Sedang ada kesempatan pada kita. Biarlah kita berbuat baik kepada orang sekalian. Biarlah kita berbuat baik kepada semua orang. Terutama sekali kepada segala saudara yang sama
sama-sama terutama kepada saudara yang seiman. Jadi kalau ada kesempatan bagi kita untuk berbuat baik kepada semua orang, meskipun sekali lagi ada skala prioritasnya, seperti orang-orang yang ada di Makedonia. Pandangan Paulus, mereka ya sebenarnya orang yang hanya pas-pasan. Tetapi bagaimana kerinduan mereka untuk berbuat baik. Mereka membagikan apa yang ada pada mereka. Meskipun ya katakanlah mereka miskin. Dalam 2 Korintus 8 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Bagaimana ungkapan Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus tentang orang-orang Makedonia. 2 Korintus 8 ayat 1 mulai. 1. Maka kami memberitahu kepadamu, hai saudara-saudaraku, akan anugerah Allah yang dikaruniakannya di dalam segala sidang jemaat Makedonia, sedang mereka itu di dalam percobaan yang sangat susah, Dalam keadaan yang susah, dalam pencobaan yang susah, maka kesukaan mereka itu beserta dengan kepapaannya beserta dengan kepapaan kemiskinannya, yang amat sangat telah mencurahkan kemurahan. tapi mereka mencurahkan akan kemurahannya. Mereka itu yang berlebih-lebih, karena menurut kadarnya aku menyaksikan, bahkan terlebih daripada kadar, mereka itu sudah memberi dengan kerelaannya. Jadi mereka telah memberi, mereka telah berbuat baik untuk saudara-saudara seiman di dalam kepapaannya, bukan di dalam kekayaannya, kata Paulus. Paulus mengungkapkan itu kepada jemaat yang ada di Korintus untuk membangkitkan iman mereka, supaya mereka juga berbuat baik seperti orang-orang yang ada di Makedonia. Dan ini juga tuntutan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, untuk kita berbuat baik kepada siapapun. Karena kalau kita berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita, orang jahat pun melakukan akan hal itu. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan juga melakukan akan hal itu. Seperti di dalam Lukas 6 ayat 31 sampai 33. Lukas pasal 6 ayat 31 mulai. 31. Maka sama seperti kamu suka orang akan berbuat padamu, sedemikian itu juga hendaklah kamu berbuat kepadanya. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah pahalmu? Karena orang yang berdosa pun mengasihi orang yang mengasihi dia. Dan jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah juga pahalamu? Karena orang berdosa pun berbuat sedemikian itu. orang berdosa juga berbuat demikian. Jadi alangkah luar biasanya kalau kita berbuat baik kepada orang yang tidak mampu untuk berbuat baik di dalam kehidupan kita. Karena Paulus katakan, sedang ada kesempatan. Jangan kita letih, jangan kita bosan untuk berbuat baik kepada sekalian orang. Karena kita perhatikan apa yang disuratkan juga oleh Paulus di dalam Ibrani pasal 10 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-24. Ibrani 10 ayat 22 sampai 24. Maka biarlah kita menghampiri dia dengan hati yang tulus dan dengan sepenuh-penuh iman, sedang hati kita terpercik sehingga suci daripada perasaan hati yang jahat, dan tubuh kita dibasuh dengan air yang bersih. Maka biarlah kita berpegang tetap atas pengakuan harap kita dengan tiada menaruh bimbang, karena yang berjanji itu setia. Dan biarlah kita menghiraukan sama sendiri Akan membangkitkan kasih dan perbuatan yang baik. Membangkitkan kasih dan perbuatan yang baik. Ajakan dari Paulus kepada jemaat yang ada di Ibrani, dan itu juga datang kepada Bapak, Ibu, saya dan saudara. Untuk itu sekali lagi, apa yang dikatakan oleh Daud, haraplah pada Tuhan dan buatlah baik, diamlah di atas bumi dan peliharakanlah dirimu dengan setia. Kita diam di atas bumi dan peliharakanlah diri kita dengan setia, yaitu setia kepada Tuhan. Karena kalau kita setia kepada Tuhan,
Dari perkara yang kecil kita setia, Tuhan percayakan kita pada perkara-perkara yang besar. Dan itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Sebagaimana Dia telah setia sampai pada matinya. Saudara, sehingga dilakukan setia-setialah, setia sampai mati. Seperti Tuhan Yesus yang setia sampai mati. Sebagaimana yang disuratkan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Dalam Filipi 2 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-10. Dia tidak mempergunakan otoritasnya sebagai Allah yang berkuasa. Tapi dia menghampakan diri, mengosongkan diri menjadi seperti manusia, seperti hamba. Lalu dia telah taat, dia telah menunjukkan kesetiaannya sampai mati tersalib. Sebab itu Allah sangat meninggikan dia. Sehingga yang di surga, yang di atas bumi dan di bumi bertelut dan mengaku bahwa Dia adalah Tuhan. Coba kita baca Filipi 2 mulai ayat yang ke-6. Yang walaupun ia dengan keadaan Allah, walaupun dia dengan keadaan Allah, tiada mengerahkan hal itu sebagai suatu keuntungan menjadi setara dengan Allah. Tidak mengirakan itu menjadi satu keuntungan menjadi setara dengan Allah. Melainkan menghampakan dirinya menjadi hamba Menghampakan diri menjadi hamba. Di dalam keadaan sama dengan manusia. Dalam keadaan sama dengan manusia yang merasa sakit. Dan kelihatan di dalam sikap seperti manusia. Keadaan di dalam sikap seperti manusia. Ia sudah merendahkan dirinya dan taat sehingga sampai kepada maut. Merendahkan diri dan taat sampai kepada kematian. Yaitu mati tersalib. Sebab itulah juga Allah sangat meninggikan dia. Allah sangat meninggikan dia karena ketaatannya. Dan menganugerahkan dia suatu nama yang di atas segala nama. Supaya dengan nama Yesus itu akan bertelut segala lutut. Bertelut segala lutut. Daripada yang di surga. Di surga. Dan yang di atas bumi. Di atas bumi. Dan yang di bawah bumi. Dan di bawah bumi. Luar biasa. Anugerah Tuhan, anugerah Bapa kepadanya karena dia telah menunjukkan ketaatannya, kesetiaannya. Dan ini juga yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Kerinduan ibu rumah tangga sesuai kesaksiannya. Tentunya dengan ketaatan kita akan menerima apa yang kita harapkan, yang dijanjikan Allah di dalam kehidupan kita, yaitu hidup yang kekal. Meskipun jalan untuk menuju kepada hidup yang kekal itu harus memilih jalan yang sempit. Karena Matius 7 ayat 13-14 kita diperhadapkan dengan dua jalan. Jalan lebar dan jalan yang sempit, masing-masing punya tujuan. Sehingga pada waktu Tuhan mengungkapkan ini, ada seorang yang bertanya kepadanya, kalau begitu karena sempit, kalau begitu sedikit sajakah orang yang akan beroleh selamat? Dalam Lukas pasal 6, Lukas 13 ayat 23-24. Lukas 13, 23-24. Maka berkatalah seorang kepadanya. Berkatalah seorang kepada Tuhan Yesus. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Sedikitkah saja orang yang beroleh selamat? Sedikitkah saja orang yang beroleh selamat? Maka katanya kepada mereka itu. Katanya kepada mereka itu. Usahakanlah dirimu masuk daripada pintu yang sempit. Sampai di situ. Usahakanlah dirimu masuk pada pintu yang sempit. Karena tujuannya Matius 7 ayat 13. Adalah hidup kekal. Adalah kekal di dalam kesenangan. Saudara, di dunia ini kita diperhadapkan dengan berbagai persoalan. Di dunia ini kita diperhadapkan dengan pergumulan, berbagai pencobaan. Kadangkala kita diperhadapkan dengan penderitaan dan sengsara. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ayub dalam Ayub 14 ayat 1. Manusia yang diperanakan oleh perempuan sedikit jua hari hidupnya dan berpuas-puas ia dengan kesukaran. Kadangkala kita dipuaskan dengan kesukaran. Tapi sekali lagi Tuhan menuntut kita meskipun kita harus menghadapi itu. Karena dengan itu kita akan dipermuliakan. Roma
8 ayatnya yang ke-17. Rum 8 ayat 17. Tetapi jikalau anak-anak, maka warislah juga, yaitu waris Allah, dan sewaris dengan Kristus. Jikalau kita merasa sengsara sama dengan Dia, supaya sama kita akan dipermuliakan. Yesus telah mengalami sengsara dan Dia dipermuliakan oleh Bapa di sorga. Demikian juga dengan kita. Sehingga Paulus pernah mengeluarkan pendapat, dan ini bukan wahyu, dan pendapat ini tidak salah. Dalam ayat selanjutnya, menurut pendapatku, bahwa sengsara yang kita alami saat ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kelak kepada kita. Karena memang Paulus sudah melihat hal itu. Karena dia diajar oleh Tuhan, dia melihat kemuliaan Tuhan. Dia melihat di mana posisi dia setelah dia mengalami kematian. Ayat 18, 8. Karena menurut pendapat Paulus, bahwa sengsara yang pada zaman ini tiada berpadan jikalau dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Tidak berpadan kalau dibandingkan dengan kemuliaan yang Tuhan akan nyatakan di dalam kehidupan kita. Dan inilah yang mendorong dia, sehingga sebagaimana yang dia katakan kepada muridnya, bahwa masa ajalku sudah sampai. Aku telah menyempurnakan usahaku. Aku telah menyempurnakan iman. Karena dia tahu dia akan menerima mahkota, dan bukan kepadanya saja, tetapi kepada Bapak, Ibu, saya dan saudara yang merindukan kedatangannya. Baik itu kedatangan secara pribadi. Sehingga Bapak, Ibu, saudara, kalau kita menunjukkan kesetiaan kita, apa yang dijanjikan oleh Tuhan yang kita harapkan, itu kita akan terima. Selanjutnya dalam ayatnya yang keempat dalam pembacaan tadi. Dan bersukacitalah kamu akan Tuhan, maka Ia pun akan mengaruniakan kepadamu kelak kehendak hatimu. Jadi rahasia untuk kita memperoleh apa yang kita kehendaki. Tentunya yang kita kehendaki yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Karena kadangkala ada kehendak kita, tapi apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan? Sehingga Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita kehendaki sesuai dengan kehendaknya, Dia akan karuniakan di dalam kehidupan kita kalau kita bersukacita di dalam Tuhan. Sehingga Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi, sampai 2 kali dia katakan dalam Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah kamu di dalam Tuhan senantiasa. Sekali lagi aku katakan, bersukacitalah kamu. Memang banyak hal yang akan kita terima dari Tuhan kalau kita selalu bersukacita. Nah, meskipun ada tantangan, meskipun pencobaan yang datang di dalam kehidupan kita, tapi kalau kita bersukacita di dalam Tuhan, sekali lagi, rahasia untuk mendapatkan apa yang menjadi kehendak kita, kata Daud, bersukacitalah kamu akan Tuhan, maka Ia pun akan mengaruniakan kepadamu kehendak hatimu. Paulus senantiasa bersukacita. Maksud saya Daud, karena dia memang seorang pemuji. Senang memuji Tuhan. Mazmur 119 ayat 164. 7 kali sehari. 7 adalah angka sempurna. Berarti pujian yang sempurna, yang dia panjatkan, yang dia pohonkan kepada Tuhan. Karena di dalam pujiannya itu ada doa. Sebab itu Mazmur berbicara tentang doa melalui pujian. Di dalam pujiannya ada permohonan doa. Di dalam pujiannya ada permintaannya kepada Tuhan. Sehingga kita lihat sekali lagi, pertolongan demi pertolongan Tuhan boleh nyatakan di dalam kehidupannya. Dan akhirnya dia diangkat oleh Tuhan menjadi raja atau orang nomor 1 pada umat pilihan Allah. Satu hal yang luar biasa yang boleh didapatkan oleh Daud ini.
Sebab itu dia selalu memuji, memuliakan, dan mengagungkan nama Tuhan. Selain itu memang di dalam kehidupannya, di tengah-tengah kesibukannya, dia selalu menyediakan diri. Saya katakan kepada orang-orang pastori, kalau bangun pagi jangan sekedar bangun, tapi jadilah seperti Daud. Dia bangun dan dia mempersiapkan diri. Berarti dia siap untuk menghadap Tuhan pada pagi hari. Mazmur 5 ayat 4. Ya Tuhan, Ya Tuhan, pada pagi hari Engkau hendak mendengar akan bunyi suara. pagi hari Tuhan hendak akan mendengar bunyi suara Bapak Ibu saya dan saudara. Pada pagi harilah aku menyediakan diriku bagimu. Pagi hari aku menyediakan, memang dia mempersiapkan diri untuk Tuhan. Dan menengadalah aku. Lalu dia menengadah kepada Tuhan. Ada persiapan, bukan seada-adanya dia datang kepada Tuhan. Dia siapkan dirinya. Karena dia tahu Tuhan akan mendengar doanya. Pagi hari dia datang kepada Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan dalam arti kata. Sebelum dia melakukan aktivitasnya, dia serahkan segala keberadaan hidupnya kepada Tuhan. Sama dengan perjalanan umat Israel dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Pada waktu mereka berada di padang belantara, mereka tidak melakukan kegiatan untuk mendapatkan makanan. Tuhan mencurahkan makanan langsung dari sorga. Dengan syarat harus bangun pagi. Karena apabila matahari terbit, mana itu cair. Tidak lagi dapat makanan. Dan itu Tuhan bentuk supaya tiap hari. Jadi ada yang pungut 2 gomer. Ketentuan 1 gomer cukup untuk makan sepanjang hari. Yang pungut banyak itu bukan rajin, malas. Kenapa? Dia pikir, besok saya bisa bangun pagi. Tapi apa yang terjadi? Besok dia bangun, mana sudah busuk, sudah berulat. Jadi Tuhan atur sedemikian rupa mereka harus bangun pagi tiap hari. Lalu menerima mana makanan rohani, makanan jasmani dari Tuhan. Itu yang Tuhan buat, kecuali 1 hari sebelum hari Sabat. Diwajibkan pungut mana 2 kali ganda, 2 gomer. Dan ini punya pengertian rohani. Sebelum di mana hari Sabat akan berlaku, tidak ada lagi pemberitaan, tidak ada lagi pekerjaan, karena ada batas waktu kita untuk bekerja, bukan pensiun. Selagi hari siang, Yahya 9 ayat 4, wajiblah kita mengerjakan pekerjaan Bapa. Karena malam akan datang di mana seorang pun tidak dapat bekerja. Artinya pintu kemurahan Allah sudah tertutup. Itu merupakan hari Sabat. Tapi sebelumnya ada pemungutan mana 2 kali ganda, pencurahan Roh Kudus yang berlipat kali ganda, di mana kita akan mempersiapkan diri untuk menerima materi-materi surga demi keempat penjuru alam. Dan kalau Tuhan siapkan Bapak, Ibu, saya dan saudara, mari kita persiapkan diri dengan materi-materi surga ini. Untuk itu sekali lagi, firman Tuhan datang mengajak kita, haraplah pada Tuhan dan buatlah baik. Diamlah di atas bumi dan peliharakanlah dirimu dengan setia. Dan bersukacitalah kamu akan Tuhan, maka ia pun akan mengaruniakan kepadamu kelak kehendak hatimu. Saya jemput kita bangkit berdiri. Kita sempurnakan ibadah kita pada malam hari ini.